Hai teman-teman, kenalin nama saya Rahel. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Sebenarnya bangun di pagi ini, kakak agak kaget sih ngeliat barang banyak banget berserakan di sekitar kakak. Tapi nggak apa-apa, kakak mau beresin kamar dan semua barang-barang yang berserakan ini. Nah, selagi kakak beres-beres kamar, yuk dengerin penjelasan terkait dampak menimbun barang. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Satria Kusuma. Saya adalah pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya, Jakarta. Nah adik-adik, apakah sudah pada tahu belum dampak apa yang akan terjadi jika kita seringkali menimbun barang? Dampak yang akan terjadi adalah kita sulit untuk membuang barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan karena memiliki perasaan resah, dan akhirnya akan terus menambah barang dan menyimpan barang bekas yang tidak dibutuhkan meski tidak ada lagi ruang yang tersisa di dalam rumah. Nah, kalau tadi Pak Satria udah menjelaskan terkait dampak dari sering menimbun barang, selanjutnya kakak mau menjelaskan nih mengenai pengertian dari gaya hidup minimalis itu. Adik-adik udah pada tahu belum nih apa sih gaya hidup minimalis itu? Gaya hidup minimalis merupakan gaya hidup yang sederhana atau praktis. Maksud dari minimalis ini ketika kita membeli barang yang ketika kita tidak membutuhkannya lagi dapat didaur ulang menjadi fungsi yang baru. Oh iya, gaya hidup minimalis ini bisa seperti pakaian, media sosial, internet, hingga penggunaan listrik dan air. Nah, setelah kita tahu definisi gaya hidup minimalis itu apa, kira-kira apa aja sih manfaat dari gaya hidup minimalis itu sendiri? Dengan gaya hidup minimalis, kita ikut serta dalam menjaga lingkungan loh. Karena gaya hidup minimalis ini membuat kita lebih memilih untuk membeli barang dari sisi kualitasnya, bukan hanya dari segi kuantitasnya saja. Dan tentunya hal ini akan dapat mengurangi limbah. Fakta menarik, dengan gaya hidup minimalis, adik-adik dapat mengurangi limbah pakaian. Karena limbah pakaian menjadi penyumbang limbah terbesar juga loh di dunia. Dengan gaya hidup minimalis, kita membantu alam untuk mengurangi sampah yang ada. Karena kita akan lebih selektif untuk membeli barang yang tidak berguna. Kemudian, dengan gaya hidup minimalis, kita juga dapat lebih menghemat energi, baik itu dalam hal penggunaan listrik, air, dan lainnya. Sebab, pemborosan energi tentunya akan berdampak buruk untuk lingkungan dan kelestarian energi juga menjadi terancam. Tidak hanya untuk alam, tentunya gaya hidup minimalis juga memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Yang pertama, gaya hidup minimalis dapat membantu kita untuk menghemat energi. Ketika kita mempunyai barang yang banyak, tentu akan membuat kita kelelahan untuk merapikan barang-barang yang kita punya. Coba bayangkan saja, jika kita menerapkan gaya hidup minimalis, otomatis barang yang kita punya hanya barang yang kita perlukan saja, dan tentunya ini akan membuat kita merasa tidak perlu repot-repot untuk merapikannya. Lalu yang kedua, pikiran kita akan jauh lebih fokus. Oh iya, adik-adik tahu nggak sih kalau pikiran kita sering tidak fokus bisa mengakibatkan depresi loh. Yang ketiga, sehat secara finansial. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita bisa semakin mengetahui apa kebutuhan dan juga keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita tidak mengetahui kebutuhan dan keinginan kita, maka uang yang kita keluarkan untuk membeli barang tidak penting semakin banyak, dan hal inilah yang akan membuat kita merasa kok duit kita cepat banget ya habisnya. Lalu yang terakhir, dengan gaya hidup minimalis tentunya kita juga akan merasa hidup jauh lebih bahagia. Karena dalam gaya hidup ini membutuhkan komitmen yang kuat dalam memilah barang apa saja yang diperlukan dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik bisa terlepas dari gaya hidup yang boros. Adik-adik kan udah pada paham mengenai gaya hidup minimalis. Kesimpulan sederhananya adalah adik-adik bisa mulai segala sesuatunya dari rumah sendiri loh. Misalnya, bijak dalam berbelanja, membawa botol minum dari rumah, dan menghabiskan waktu di sosial media secukupnya. Nah, bagaimana adik-adik? Gaya hidup minimalis tidak sesulit itu kan?
Mari adik-adik, kita bisa mulai gaya hidup minimalis dari rumah kita masing-masing. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.